Kenal kita enggak? Kenal kita enggak? Kalau nggak kenal, kenalan dulu dong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuma Prila, anggota kelompok dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan yaitu akreditasi pada lembaga pendidikan perguruan tinggi. Langsung saja, yaitu akreditasi adalah proses penilaian kelayakan dan mutu suatu lembaga pendidikan atau program pendidikan yang telah dilakukan oleh lembaga berwenang berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Akreditasi bertujuan untuk menjamin bahwa lembaga pendidikan telah memenuhi standar mutu nasional sehingga mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik. Dalam konteks pendidikan, akreditasi menjadi indikator penting untuk menilai kualitas lembaga, sekolah maupun perguruan tinggi. Hasil akreditasi biasanya dinyatakan dalam peringkat seperti unggul itu A, baik sekali itu B, dan C atau kategori lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, yaitu tentang 3 aspek yang dinilai dalam akreditasi sekolah. Yang dinilai dalam akreditasi sekolah yaitu yang pertama, mutu lulusan, yang kedua, proses pembelajaran, yang ketiga, kompetisi guru dan tenaga kependidikan, yang keempat, sarana dan prasarana, yang kelima, pengelolaan sekolah, yang keenam, pembayaran pendidikan, yang ketujuh, penilaian pendidikan. Dari aspek yang dinilai dalam akreditasi sekolah, selanjutnya itu manfaat akreditasi sekolah: meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, menjadi motivasi sekolah untuk terus memperbaiki mutu. Jadi untuk membantu sekolah mengetahui kekuatan dan kelemahan. Akreditasi perguruan tinggi adalah penilaian mutu terhadap institusi perguruan tinggi maupun program studi untuk menentukan kelayakan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Mungkin cukup sekian dari pembahasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah adalah proses evaluasi terhadap mutu kelayakan satuan pendidikan pada jenjang dasar dan menengah seperti SD, SMP, SMA, dan SMK. Di Indonesia, akreditasi sekolah dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Tujuan akreditasi sekolah. Tujuan akreditasi sekolah adalah menilai kelayakan sekolah berdasarkan standar nasional pendidikan, menjamin mutu pendidikan yang diberikan kepada siswa, menjadi dasar pembinaan dan pengembangan sekolah, memberikan informasi kepada masyarakat tentang kualitas sekolah. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu mengenai akreditasi perguruan tinggi. Nah, jadi akreditasi perguruan tinggi ini adalah penilaian mutu terhadap institusi perguruan tinggi ini maupun program studi untuk menentukan kelayakan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Di Indonesia pula, akreditasi perguruan tinggi ini dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT atau Lembaga Pendidikan Akreditasi Mandiri sesuai bidangnya. Yang mana tujuan akreditasi perguruan tinggi ini menjamin pendidikan tinggi secara nasional dan juga menilai kelayakan program studi dalam institusi perguruan tinggi, dan juga ini mendorong peningkatan kualitas akademik dan tata kelola kampus, dan juga ini memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam memilih perguruan tinggi. Nah, adapun aspek yang dinilai dalam akreditasi perguruan tinggi ini yaitu seperti visi misi tujuan dan strategi institusi, tata pamong dan tata kelola mahasiswa, dan juga sumber daya manusia seperti dosen dan tenaga kependidikan, dan juga seperti keuangan,
sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat luaran dan capaian Tridharma atau di perguruan tinggi. Adapun manfaat dari akreditasi perguruan tinggi ini yaitu menjadi ukuran kualitas kampus dan program studi, dan juga menambah daya saing lulusan di dunia kerja, dan juga mempermudah kerjasama dengan institusi lain. Nah, yang mana ini menjadi syarat dalam pendaftaran beasiswa atau seleksi kerja tertentu. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.